Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai orde reaksi dan tetapan laju reaksi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada dua contoh reaksi kimia. Yang pertama adalah reaksi cepat. Itu adalah contoh dari bom atom yang meledak, itu berlangsung dengan sangat cepat. Lalu ada juga reaksi yang berlangsung secara lambat seperti pembusukan buah. Nah, kenapa kok hal itu bisa terjadi? Kalian bisa ingat kembali tentang materi minggu lalu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Konsentrasi adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi laju reaksi. Nah, salah satu cara untuk melihat pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi itu dengan menentukan orde reaksinya. Contohnya ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Persamaan lajunya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali B konsentrasi B pangkat Y. Dengan X itu adalah orde terhadap A dan Y adalah orde terhadap B. X dan Y ini nilainya tidak sama dengan koefisien. Tidak harus sama dengan nilai P atau Q dalam reaksi tersebut. Jadi orde itu berbeda dengan koefisien reaksi. Nah, cara menentukan orde reaksi itu hanya bisa dilakukan dengan eksperimen dan tidak boleh diturunkan dari koefisien persamaan. Ini adalah pengertian orde reaksi dan tetapan laju reaksi. Lalu untuk laju reaksi ada beberapa orde yang sudah diketahui. Yang pertama adalah orde 0. Gambar grafiknya seperti ini. Konsentrasi tidak berpengaruh terhadap kecepatan laju reaksi. Berapapun konsentrasinya, kecepatannya konstan. Lalu grafik yang orde 1. Bila konsentrasi reaksi diperbesar, maka lajunya kita lihat juga semakin besar atau berbanding lurus. Lalu ini adalah grafik orde yang kedua, lajunya lebih cepat, lebih besar karena pangkatnya adalah 2. Contohnya, diketahui data percobaan sebagai berikut. Nah, untuk menentukan laju reaksi, kita harus tahu dulu reaktan yang terlibat dalam reaksi ini. Reaktan yang terlibat dalam reaksi adalah A dan B. Lalu di sini kita bisa membandingkan dua data hasil percobaan untuk menentukan orde. Jika kita ingin mencari orde terhadap A, maka kita cari konsentrasi B yang sama. Kalau kita ingin cari orde B, maka kita cari konsentrasi A yang sama. Maka untuk mencari orde reaksi A, kita bisa memakai data yang ke-2 dan 3. Untuk mencari orde B, kita bisa memakai data pertama dan kedua. Ini. Untuk mencari orde A, tadi bandingkan data B yang sama, nomor 2 dan 3, maka kita bandingkan persamaan lajunya. Tadi persamaan laju itu adalah V. V3 per V2 itu sama dengan konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi A pangkat M, lalu kali konsentrasi B2 pangkat M. Boleh pemisalannya pakai M, N, X, Y, sama saja, tidak berpengaruh ya. Lalu kita masukkan angkanya, maka kita dapat untuk yang B itu kan sama konsentrasinya 0,2, bisa saling menghilangkan.
maka kita dapat 16 bagi 4 itu 4, 0,02 dibagi 0,01 adalah 2 pangkat n. 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 4, maka n-nya adalah 2. Lalu yang B, untuk mencari orde B, bandingkan A yang sama. Caranya sama seperti tadi. Berarti yang A kita bisa coret karena dia nilainya sama, maka 4 bagi 2 itu 2, 0,2 bagi 0,1 adalah 2 pangkat n. 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 2, maka nilai n adalah 1. Order reaksi total adalah jumlah order reaksi dari masing-masing reaktan. Dalam hal ini kita pakai pemisalan M dan N. Maka M-nya tadi 2, N-nya 1. Order totalnya adalah 3. Nilai K kita tulis dulu persamaan lajunya. V sama dengan K kali konsentrasi A. Tadi pangkat M, B pangkat N. Nah, A ini M-nya adalah 2, N-nya adalah 1. Kita boleh pakai data manapun untuk mencari K. Pakai data yang pertama, K sama dengan V-nya 2, lalu dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B. Maka didapatkan K-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Lalu persamaan laju reaksinya tadi, rumus umumnya K kali konsentrasi A pangkat N kali B2 pangkat N. Atau bisa dituliskan V sama dengan K-nya 2 kali 10 pangkat 5 dikali A kuadrat kali B2. 1 boleh ditulis, boleh tidak. Nah, untuk menguji pemahaman kalian akan materi ini, kalian bisa kerjakan latihan mandiri ini. 1 soal, nanti diunggah di Google Classroom dan kerjakan di buku. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.